Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 1 Februari 2022. Xinyan kuailè, wanse ruyi, gongxi fazhai, gongxi gongxi, Happy Chinese New Year. Tahun ini disebut tahun macan, bukan macan tutul apalagi macan kumbang. Tahun ini sio macannya adalah macan air yang dipercaya akan mendatangkan kekuatan, keberanian dan ketangguhan dalam menghadapi kesulitan. Semoga tahun ini menjadi lebih baik dan pandemi COVID akan segera berakhir. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 5 ayat 21 sampai dengan 43. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Kala itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anak perempuanku sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapakah yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu. Dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnyalah tangan anak itu, katanya,
Talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Banyak sekali tradisi Tionghoa seputar perayaan Imlek. Mulai dari bersih-bersih rumah, pakai pakaian baru luar dalam, ganti spray, makan keluarga di malam tahun baru Imlek, bagi-bagi angpau, hingga pernak-pernik Imlek dari pohon angpau sampai lampion. Bersyukur sekali karena sejak tahun 2000 ketika almarhum Gus Dur menjadi presiden, perayaan Imlek tidak lagi dilarang. Kita bisa menyaksikan atraksi barongsai, memakai pakaian Cheongsam dengan bebas dan merayakan Imlek dengan leluasa. Imlek bukan hanya dirayakan oleh agama tertentu. Buat saya Imlek adalah tradisi untuk mengucap syukur atas karya baik Tuhan dalam hidup. Dan kita berharap bahwa hari depan akan lebih baik lagi. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini kita akan belajar dari dua teladan iman yang sangat-sangat istimewa. Pertama adalah teladan iman dari kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ia datang kepada Yesus, tersungkur, memohon di depan kakinya agar Yesus menyembuhkan anaknya yang sakit dan hampir mati. Kisahnya sangat dramatis ketika diceritakan bahwa dalam perjalanan ada dari keluarganya, kerabat Yairus yang datang dan menyampaikan kalau anaknya sudah mati. Namun Yesus tidak menghiraukannya dan menguatkan Yairus dengan berkata, "Jangan takut, percaya saja." Inilah iman dan pengharapan, yakni sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Bukan hanya percaya di bibir saja, tetapi sungguh mempercayakan hidup kepada Tuhan. Karena ia pasti akan mengaruniakan yang terbaik dalam hidup kita. Yairus sungguh beriman kepada Tuhan dan berharap anaknya pasti dipulihkan dan disembuhkan. Maka sesampainya di rumah Yairus yang sudah dipenuhi dengan para pelayat yang menangis, meratap dan menyanyikan kidung duka, Yesus bersabda, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Dan respon orang banyak menertawakan Yesus. Yesus berkata kepada anak yang dibilang mati itu, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Dan anak itu pun berdiri dan berjalan. Teladan iman yang kedua ditunjukkan oleh seorang wanita yang sakit pendarahan. Menurut tradisi Yahudi, seorang perempuan yang demikian adalah orang yang najis, cemar, dan tidak pantas. Itulah sebabnya perempuan ini hanya berani menyentuh ujung jubah Yesus saja. Tidak berani memohon, datang dan menjamah Yesus karena ia merasa diri najis. Ketidakpantasannya berhadapan dengan Tuhan membuat imannya meyakini bahwa dengan hanya menyentuh jubah Yesus saja pasti ia akan sembuh. Dan dengan iman dan harapan itulah ia menerobos kerumunan orang untuk menjamah jubah Yesus hingga akhirnya ia sungguh pulih dan sembuh. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, membaca firman Tuhan hari ini syarat akan makna. Di bagian tengah kisah Yesus dan Yairus terdapat kisah perempuan yang sakit pendarahan. Namun pesannya sama, kalau iman menyembuhkan, memulihkan, dan pengharapan memberi kekuatan. Perayaan Imlek merupakan perayaan syukur dan pengharapan. Kita berdoa, semoga di tahun macan air ini segalanya akan menjadi lebih baik.
Happy Chinese New Year. Gong Xi Fa Cai. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.